Ada kalanya hidup terasa begitu berat dan sangat menantang. Rintangan demi rintangan seolah menghadang setiap langkah kita menuju kesuksesan. Pernahkah kamu merasa frustasi karena usaha keras kamu tidak membuahkan hasil secepat yang kamu inginkan? Membuat kamu merasa lelah dan ingin berhenti berusaha. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah mengalami hal serupa. Saya juga pernah merasakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kondisi seperti itu? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua tahu bahwa kesuksesan tidak selalu kita dapatkan dengan mudah. Akan banyak rintangan, cobaan, dan hambatan yang akan kita hadapi untuk mendapatkan kesuksesan. Sekarang, mari kita simak cerita seseorang yang bernama Andi yang ingin mendaki gunung yang tinggi. Di awal perjalanan, Andi penuh semangat dan optimisme. Andi melangkah dengan penuh keyakinan, melewati setiap rintangan yang ditemui. Namun seiring waktu, rasa lelah mulai melanda, keringat bercucuran, napas tersengal-sengal, dan keraguan mulai muncul di benak Andi. Mungkinkah saya mencapai puncak gunung? Apakah saya cukup kuat untuk terus melangkah? Pertanyaan ini mulai mengganggu pikiran Andi. Di tengah keraguan tersebut, Andi melihat seorang pendaki tua yang sedang menuruni gunung. Andi menyapa dengan ramah dan bertanya, "Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gunung itu?" Pendaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Anak muda, untuk mencapai puncak gunung ini dibutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan terburu-buru, nikmati setiap langkah perjalananmu, dan jangan mudah menyerah saat menghadapi rintangan." Kata-kata pendaki tua itu bagaikan tamparan bagi Andi. Andi tersadar bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mencapai tujuan kita. Andi melanjutkan pendakian dengan penuh semangat dan tekad. Andi melewati rintangan dengan lebih gigih dan tidak mudah menyerah. Andi tahu bahwa dia akan mencapai puncak gunung jika terus berusaha. Andi akhirnya mencapai puncak gunung. Dia melihat pemandangan yang begitu indah. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia telah mencapai tujuannya. Cerita Andi ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Sama seperti pendaki yang membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencapai puncak gunung. Kita juga membutuhkan kesabaran untuk mencapai tujuan kita. Seperti juga halnya pohon yang tumbuh tinggi dan kokoh. Dia membutuhkan waktu dalam proses yang panjang untuk berkembang dari sebutir benih yang kecil. Kesabaran bukan berarti berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Kesabaran adalah tentang terus berusaha meskipun rintangan menghadang. Kesabaran adalah tentang terus belajar dan berkembang meskipun prosesnya terasa lambat. Banyak contoh nyata di sekitar kita yang menunjukkan pentingnya kesabaran dalam meraih kesuksesan. Salah satu contoh, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, bereksperimen selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil menemukan bola lampu. Sahabat, kesabaran itu bagaikan permata yang berkilau dalam diri manusia. Dia mengantarkan kita pada ketenangan, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam melangkah menuju tujuan. Namun menumbuhkan kesabaran bagaikan merawat tanaman, membutuhkan dedikasi dan ketelatenan. Nah sekarang, ayo kita bahas langkah praktis untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Langkah pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Langkah awal adalah menetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Hindari menetapkan tujuan yang terlalu tinggi dan muluk, karena hal ini dapat memicu kekecewaan dan frustasi. Sebaliknya, fokuslah pada tujuan-tujuan kecil yang mudah dicapai. Setiap pencapaian kecil akan menjadi batu loncatan yang mengantarkan kamu pada tujuan akhir yang lebih besar. Contoh misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih sabar dalam berinteraksi dengan orang lain, cobalah untuk fokus pada satu aspek terlebih dahulu, seperti misalnya mengendalikan emosi saat marah. Setelah kamu berhasil mencapai tujuan kecil ini, kamu dapat melanjutkan ke tujuan yang lebih besar.
Langkah kedua, buat jadwal dengan timeline yang terukur. Setelah menetapkan tujuan, susunlah jadwal dengan timeline yang terukur untuk mencapainya. Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dengan tenggat waktu yang jelas. Membuat jadwal dengan timeline yang terukur akan membantu kamu untuk tetap fokus dan disiplin dalam mencapai tujuan kamu. Langkah selanjutnya, rayakan setiap pencapaian. Luangkan waktu untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Apresiasi atas usaha dan kemajuan kamu akan meningkatkan rasa optimisme dan ketahanan mental. Hal ini juga akan memotivasi kamu untuk terus melangkah maju. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, jangan mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Rintangan dan hambatan adalah hal yang wajar dalam perjalanan mencapai tujuan. Hadapi rintangan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Carilah solusi kreatif dan pelajari strategi baru untuk mengatasi tantangan. Ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Langkah yang kelima, belajar dari kegagalan. Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Anggaplah setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Analisa apa yang salah dan temukan cara untuk memperbaikinya di masa depan. Kegagalan adalah guru terbaik untuk mengantarkan kamu pada kesuksesan. Langkah berikutnya, langkah yang keenam, tetap fokus pada tujuan kamu. Di tengah perjalanan, mungkin saja kamu akan merasa kehilangan fokus dan motivasi. Hal ini wajar, terutama ketika kamu menghadapi rintangan dan hambatan. Tetaplah fokus pada tujuan akhir kamu. Ingatlah kembali mengapa kamu memulai perjalanan ini dan apa yang ingin kamu capai. Hal ini akan membantu kamu untuk tetap termotivasi dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Langkah berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah nikmati prosesnya. Mendapatkan kesuksesan membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Jangan terburu-buru dan jangan berharap untuk mencapai tujuan kamu dalam waktu yang singkat. Nikmati prosesnya dan bersabarlah dengan diri sendiri. Seiring waktu, kamu akan melihat kemajuan yang kamu capai dan kamu akan semakin dekat dengan tujuan kamu. Langkah berikutnya yang juga jangan dilupakan adalah bergaul dengan orang-orang yang sabar. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang sabar dapat membantu kamu untuk meniru sikap dan pola pikir mereka. Kemudian langkah berikutnya adalah bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Hal ini dapat membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal positif dan mengurangi rasa frustasi. Langkah selanjutnya adalah langkah yang seringkali dilupakan banyak orang, yaitu hindari membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang memiliki prosesnya dan waktunya sendiri dalam mencapai tujuannya. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuan kamu sendiri. Kemudian yang terakhir, langkah yang sangat penting adalah berdoa. Berdoalah dan memohon kepada Tuhan untuk dapat memberikan kamu kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi rintangan. Sahabat yang baik, menumbuhkan kesabaran memang tidak mudah. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah yang kita bahas tadi, kamu dapat menumbuhkan kesabaran dalam diri kamu dan meraih kesuksesan yang kamu impikan. Ingatlah, kesabaran adalah kunci yang membuka pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.